For even after Adam and Eve fell and sinned, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning.
For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saya undang berdiri, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru dan kasih-Mu yang setia. Saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Kau tuntun setiap kami Tuhan, mari kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah melalui pujian, doa dan firman, kami boleh dikuatkan imannya karena kami tahu Tuhan Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan dan sumber sukacita bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari arahkan mata kita kepada Tuhan. Percaya Dia yang bekerja hari ini. Haleluya.
kita aman di tangan Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bersama, kita puji nama Tuhan. Hanya di dalam-Mu sumber
Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Juga Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Tuhan juga mengajari kami memberi dengan sukacita. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to FCF Lamongan Indah. Bersama saya Casey, and this is iNews for this week. I pray pada hari Selasa jam 7 malam di gereja. Shalom teman-teman, yuk ikut ibadah Youth setiap Sabtu jam 6 sore. See you! Halo adik-adik, sekolah minggu akan diadakan hari ini jam 9 pagi di Akids Hall lantai 2. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Kamis secara online dan hari Sabtu di gereja. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Panitia Natal Umat Kristiani Pelamongan Indah mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pranatal berupa donor darah dan pemeriksaan mata gratis yang akan dilaksanakan hari ini jam 11 di Pojasera Pelamongan Indah. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Eri. Adapun ibadah dan perayaan Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Januari jam 5 sore di Joglo Bambu Asri. Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Ibu Koto. Tahun baru, tema baru, dan kaos baru. Segera dapatkan kaos dengan desain tahun ini. Hanya dengan 125.000, jemaat sudah bisa membawa pulang kaos dengan desain limited edition. Pre-order akan dibuka sampai tanggal 31 Januari 2026. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Ibu Tika dan Ko Abed. Demikian iNews untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciples, align in promise. Selamat melanjutkan beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya di dalam Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, percaya kepada Tuhan, kita juga bersandar dan meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Maka ketika kita menapaki langkah demi langkah setiap kehidupan kita, ada sukacita yang Tuhan limpahkan, amin. Ada damai sejahtera yang melampaui skala akal, Tuhan berikan buat setiap kita. Ada kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita ketika kita berjalan dan kita menghadapi tantangan, ada permasalahan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa sanggup melewatinya. Dan kita bisa dengan penuh keyakinan dan percaya karena ada Tuhan yang besar, nama Tuhan yang ajaib di hidup kita. Di depan sana Bapak Ibu Saudara, ada masa depan yang cerah yang sudah menanti kita. Amin. Ada kemenangan besar yang sudah menanti setiap kita bagi umat yang percaya nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau bawa hati kita lebih lagi.
Kita mau percayakan hidup kita di dalam satu nama Yesus. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi kekuatan. Haleluya. Dengan segenap hati kami memandang Engkau Tuhan. Katakan bersama. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
pengharapanku di dalam Dia. Ya, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan serukan dengan segenap hati. Harapanku ini seruan hati kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Benar. Yes. Yes. Harapanku Engkau mendengar Tuhan. Harapanku ya Tuhan. Sumber pengharapanku di dalam-Mu. Aman di dalam-Mu. Ku percaya. Nyatakan kepercayaan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bangkitkan setiap iman, kepercayaan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan sudah menyediakan kemenangan, kemuliaan yang luar biasa di hidup kita. Mari berserah. Hidupku di dalam-Mu, kebesaran ku berserah kepada siapa ku letakkan percaya ini selain Engkau Tuhan. Mata kami tertuju di dalam-Mu saja, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau yang pegang, Kau yang bawa hidup kami Yesus. Kau sukacitaku, Yesus, Kau damaiku, Yesus, Kau kekuatanku. Haleluya. Engkau bekerja lebih lagi bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau, bagi setiap kami yang berserah, bagi setiap kami yang
hanya mempercayakan kehidupannya di hadapan-Mu ya Allah. Kau bekerja. Haleluya. Sebab Engkau nyata Tuhan. Sebab Tuhan nyata. Rasakan kasih-Nya yang besar. Biarkan Tuhan bekerja. Ya, berserah. Dan Tuhan ambil alih kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang pegang hidupmu. Haleluya. Ini hati kami ya Tuhan. Dahsyat yang ajaib. Sebab ya Tuhan yang dahsyat. Dimanapun Engkau berdiri pagi hari ini, Tuhan melihat setiap kita, Tuhan menantikan setiap kita, dan Tuhan akan kerjakan apa yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita. Bagi setiap kita yang percaya, kami berserah Tuhan. Amin. Kami letakkan setiap dasar percaya ini sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Ya, nyatakan kerinduan kita buat Tuhan pagi hari ini. Izinkan Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan berkarya lebih lagi. Izinkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu berseru memanggil Engkau Yesus. Kita mau panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang agung. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Nama yang dahsyat itu nama-Mu Tuhan. Engkau yang dahsyat itu ada di sini bersama dengan kami. Engkau yang dahsyat itu ada bersama dengan kami, memegang kami pagi hari ini Tuhan. Panggil Dia Yesus. Yesus. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan ketika kita memanggil nama Yesus. Ada sukacita yang besar ketika kita memanggil nama Yesus.
Ada damai sejahtera yang besar ketika kita memanggil nama Yesus. Sebab namanya besar. Nama yang besar itu ada bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang pegang, dia yang ambil alih kehidupan kita. Arahkan hati kita. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Haleluya. Lihat kami. Tuhan bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Setiap perhentian-perhentian yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan menjadikan kita mampu melewati semuanya. Sebab masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tuhan membawa setiap kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ya. Mari nikmati bersama dengan Tuhan. Indah bersamamu. Percayakan hidup ini dalam nama Yesus. Kami tidak ragu Tuhan. Kami tidak ragu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh nyata di hidup setiap kami umat-Mu yang percaya Tuhan. Kami yang ragu, kami menjadi yakin Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu nyata di hidup kami. Setiap kami yang bimbang Tuhan, kebimbangan itu Engkau ambil Tuhan. Kami yang takut, kami yang gelisah, kami yang khawatir, Tuhan Kau gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang besar Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Berkaryalah dan bekerjalah lebih lagi di hidup kami. Sebab kami menyerahkan dan menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menjamin kehidupan kami akan baik-baik saja selain nama-Mu Tuhan. Selain Engkau Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga punya Engkau yang selalu membersamai kami, menapaki jalan kehidupan kami. Hingga kami akhirnya nanti akan terima janji-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami berikan hati kami yang luas untuk kami terima firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau bagi setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan dengan penuh kerinduan kami akan mendengar. Dengan penuh kerinduan kami akan mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang agung, nama yang ajaib. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, kita datang kembali ke rumah Tuhan untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada bulan Januari ini tema seluruh dunia ya FGF Global, saudara, yaitu memulai dengan pola pikir memikirkan ending gitu ya, berfokus pada ending. Saudara, itu yang akan kita pelajari pagi ini, berfokus pada akhir. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini yang terjadi dengan Musa. Saudara, dia walaupun dibesarkan di istana, ya, dia diadopsi oleh putri Fir'aun, dia dibesarkan di istana, mendapatkan semua fasilitas istana, ya, mendapatkan perlakuan istimewa menjadi pangeran Mesir, saudara, pendidikan Mesir, kemewahan Mesir, ya, dia 40 tahun ada di Mesir. Tapi ketika dia setelah 40 tahun itu, dia melarikan diri ke Midian, 40 tahun kemudian dia diutus oleh Allah untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Saudara, ketika dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi tantangan dan masalah yang dia hadapi tidak pernah membuat dia untuk mikir kembali ke Mesir. Beda dengan orang Israel. Orang Israel itu di Mesir jadi budak, bukan jadi pangeran kayak Musa. Jadi budak, dipaksa kerja keras, diperhamba seperti itu. Tapi setiap kali mereka mengalami masalah, tantangan, mereka selalu ngancamnya kepada Tuhan, ngancamnya kepada Musa apa? Balik aja ke Mesir, kita balik aja ke Mesir. Padahal di Mesir mereka jadi budak. Beda dengan Musa. Musa di Mesir, dia diperlakukan istimewa, mendapatkan satu fasilitas, satu derajat kehormatan yang luar biasa. Tapi tidak pernah terpikir dalam diri Musa untuk balik ke Mesir
setiap kali dia mengalami masalah dan tantangan. Kenapa? Karena dia fokuskan kepada upah. Sekalipun aku menderita, sekalipun aku dihina, sekalipun aku mengalami tantangan seberat apa, upah yang akan kelak aku terima itu luar biasa. Ini pola pikirnya Musa. Fokusnya kepada ending. Endingnya nanti aku mendapatkan upah yang luar biasa. Mau tantangan seberat apapun kuhadapi. Bapak Ibu, Allah itu selalu memberi visi, ya. Visinya apa? Ending dari perjalanan hidup kita. Saudara, ini visinya itu luar biasa, bahwa ending perjalanan hidup kita itu akan ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, kita melihat banyak orang ya di tokoh-tokoh Alkitab, itu Tuhan itu udah kasih visi duluan. Yusuf itu dikasih mimpi, nanti kelak engkau akan jadi penguasa di Mesir. Mimpinya itu artinya dia akan jadi pemimpin. Mimpinya Yusuf seperti itu. Engkau akan jadi pemimpin. Sehingga walaupun dia mengalami banyak pergolakan dalam hidupnya, tantangan, mungkin dia pun lupa sama mimpinya. Bahwa mimpinya itu dia akan jadi pemimpin. Tapi saudara, Tuhan itu udah kasih tahu duluan. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita mau untuk fokus pada ending. Mungkin kita nggak tahu ending kita seperti apa, gitu ya. Tapi kita percaya bahwa ending kita itu mulia, berharga di mata Tuhan. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini fokusnya Paulus. Dia memperhatikan yang tidak kelihatan, kekekalan. Bukan yang masalah-masalah yang saat ini terjadi, tapi masalah kekekalan. Itu yang dia perhatikan, itu fokusnya. Saudara, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Salah satu panca indera kita yaitu mata. Itu diciptakan oleh Tuhan untuk bisa melihat jarak jauh. Objek terjauh yang bisa dilihat mata, saudara, pertama, bintang Sirius. Ini tanpa teleskop loh Bapak Ibu, ya, tanpa teleskop. Berjarak 8,6 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu berapa ya? 1,6 miliar kilometer. Bapak Ibu, kalau 8,6 tahun cahaya, itu berarti 83 miliar kilometer. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya kan gitu? Melihat bintang, karena bintangnya itu bercahaya jelas sekali. Bintangnya Sirius itu bercahaya sangat terang, sehingga walaupun dia letaknya miliaran kilometer, kita bisa lihat karena bintangnya itu cahayanya sangat terang. Kemudian galaksi Andromeda, jauh 2,5 juta tahun cahaya. Nah terus kok aku nggak bisa lihat apa-apa misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kita bisa melihat jauh. Yang kedua itu objek di bumi. Dalam atmosfer yang baik, dalam kondisi atmosfer yang baik, mata manusia itu dapat melihat objek berjarak 20 sampai 30 km di cakrawala. Ya, 20 sampai 30 kilo di langit. Kita bisa lihat. Kemudian cakrawala, jarak cakrawala yang bisa manusia lihat 4,7 km pada ketinggian, kalau tingginya 1,7, dia bisa lihat sampai sejarak itu. Nah, sekarang faktor apa tuh yang mempengaruhi? Yang pertama itu kondisi atmosfer. Kalau atmosfernya itu tidak berpolusi, tidak berkabut, itu membuat jarak pandang kita lebih jauh, sangat jauh, karena nggak ada yang menghalangi, jernih. Kemudian kecerahan cahaya. Kalau itu cahayanya itu luar biasa, saudara, cahayanya itu luar biasa, bintangnya itu bercahaya luar biasa. Kita bisa melihat, karena
Dia bercahaya, ya sama salah kita bisa melihat matahari. Bapak Ibu, lah matahari itu letaknya berapa kilometer dari, berapa juta kilometer dari bumi. Saudara, karena dia bercahaya luar biasa terangnya seperti itu. Hingga walaupun dia sangat-sangat jauh kita bisa lihat ketajaman mata, ketinggian pengamat. Bapak Ibu, Yesus cahayanya lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bintang Sirius. Harusnya kita bisa melihat pimpinan Tuhan itu dengan jelas, karena dia bercahaya lebih terang daripada matahari. Harusnya mata hati kita itu bisa lihat. Nah, sekarang tergantung ketajaman mata hati kita. Mata kita itu bisa melihat enggak terang Tuhan. Tuhan sudah bersinar lebih terang daripada matahari, daripada Sirius. Tapi kita yang rabun matanya, kita yang buta, kita yang rabun. Sehingga kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita ngomong, di mana penyertaan-Mu Tuhan? Loh ini loh, aku ada di sini. Aku menyertai Engkau. Gitu. Di mana Engkau Tuhan? Loh aku itu Immanuel. Gitu. Saudara, ketajaman mata kita, kondisi atmosfer, ada kabut enggak? Dihalangi oleh kabut, dihalangi oleh polusi. Kadang-kadang saudara kita enggak bisa melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena masalah demi masalah yang kita hadapi. Faktanya ini loh Tuhan, aku harus menghadapi tagihan ini, tagihan itu, harus bayar ini, harus bayar itu. Faktanya ini loh Tuhan, aku bertahun-tahun menghadapi mertua yang seperti ini. Gitu. Faktanya ini loh Tuhan, aku menghadapi kondisi ekonomi yang kayak begini. Itu seperti polusi, seperti kabut yang menghalangi pandangan kita melihat terangnya bintang, terangnya matahari. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita pasti menghadapi banyak masalah. Namanya orang hidup, masalah itu adalah bagian dari hidup. Tapi kita mau untuk memiliki mata hati yang peka terhadap pimpinan Tuhan, align dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar yang pertama, berfokus pada ending itu membuat kita berbeda dalam meresponi masalah. Masalahnya sama, tapi cara kita meresponi masalah itu beda. Ketika kita berfokus pada ending. Bapak Ibu, contoh, ya, Yosua dan Kaleb. Salah satu dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleb. Diutus 12, yang 10 itu ngomong tanah Kanaan itu memang bagus, luar biasa. Tapi di sana ada, ada orang enak, ada raksasa. Raksasanya namanya enak. Gitu. Raksasanya namanya enak gitu. Nah, itu mereka ngomong gitu ya. Itu kanibal. Kita di mata mereka itu seperti belalang. Mereka itu pemakan manusia. Ngomongnya begitu. Padahal ya enggak. Saudara, tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Yang dilihat sama, masalahnya sama. Yosua dan Kaleb juga bertemu dengan orang enak. Bahkan nanti kalau kita belajar di kitab Bilangan itu Kaleb itu menghadapi orang enak raksasa yang paling besar, yang paling tinggi. Itu Kaleb. Dia tidak takut, malah dia pengen berhadapan dengan raksasa yang paling besar, paling tinggi. Karena Yosua dan Kaleb itu fokusnya pada ending. Kita bakalan mewarisi tanah Kanaan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita akan menang menghadapi raksasa-raksasa itu. Dan kita akan mewarisi Kanaan. Fokusnya mereka adalah Kanaan, bukan raksasanya. Saudara, lah ini masalahnya sama, responnya beda. Karena apa? Yang satu itu berfokus pada ending, janji Tuhan. Janji Tuhan ngomongnya seperti
ini, endingnya seperti ini, dan aku pasti ngalami, dan mereka ngalami. Bapak Ibu, ayo jangan mata kita itu hanya berfokus pada masalah yang terjadi hari ini. Waduh, hari ini aku rugi jutaan, banyak ruginya, gimana ini? Saudara, fokusnya hanya hari ini. Sehingga itu membuat kita kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, stres, dan lain sebagainya. Karena yang kita hadapi fokusnya adalah masalah hari ini. Saudara, Bapak Ibu, mungkin saat ini kita ngalami masalah yang hebat, hari ini kita dengar berita yang buruk, berita yang menakutkan. Tapi kita harus tahu endingnya itu luar biasa kalau kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo, jangan hanya mata kita itu hanya fokusnya hari ini toh. Besok minggu toh, bulan depan toh. Tapi fokusnya itu jauh ke depan. Lewat secara jasmani aja Tuhan itu memberi kepada kita mata yang bisa melihat ribuan kilometer, bahkan tadi itu miliaran kilometer kita bisa lihat matahari yang jaraknya jauh kayak begitu. Bagaimana dengan mata rohani kita? Saudara, ayo fokus kepada ending. Kalau kita fokus pada ending, kita meresponi masalah dengan bijak. Bapak Ibu, setiap kali saya pulang Surabaya, saya pasti naik kereta, gitu ya. Saya jarang pulang nyetir, itu jarang, gitu. Nah, boleh dikata nggak pernah, gitu ya, naik kereta. Ada beberapa stasiun yang harus saya lewati dari Semarang ke Surabaya, begitu pula sebaliknya. Ada 7 stasiun, Ngerombo, Kradenan, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan gitu. Kalau udah Lamongan, 40 menit lagi udah nyampe Surabaya gitu kan. Kalau udah di Cepu gitu, 2 jam lagi. Saya paling seneng kalau udah sampai di Cepu, karena itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kalau pokoknya udah sampai di Cepu, 2 jam lagi nyampe Surabaya. Kalau udah sampai di Cepu, 2 jam lagi nyampe Semarang gitu. Saudara, itu stasiun-stasiun yang harus dilewati oleh kereta. Surabaya, Semarang, Semarang, Surabaya. Bapak Ibu, kalau seandainya, Bapak Ibu, seandainya di Bojonegoro itu ya, Cepu itu kan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Bojonegoro, Babat, Lamongan itu kan sudah Jawa Timur ya. Kalau seandainya di Lamongan gitu, ada orang gila yang ngetok-ngetok kaca jendela ya, saya enak-enak tidur gini, terus dor, kaget, apa tuh? Ternyata orang gila, misal gitu ya, terus dia marah-marah, dia maki-maki. Apa terus membuat saya sakit hati? Saya paling cuma ngeliatin toh. Oh, ada orang gila di stasiun Lamongan. Saya paling cuma gitu kan. Cuma gitu aja toh. Lah, saudara, apa saya akan sakit hati kepahitan sama orang itu? Ya enggak mungkin lah. Sebentar lagi keretanya lewat. Kalau seandainya saudara di Bojonegoro hujannya derasnya minta ampun. Anginnya kencengnya banget gitu. Stasiunnya udah mulai banjir. Bapak Ibu, saya cuman 5 menit tok, enggak sampai 5 menit tok lewat Bojonegoro. Nanti dia lari lagi, keretanya lewat lagi. Bapak Ibu, biasa sebelum naik kereta itu anak-anak itu minta beli makan gitu ya. Kadang mereka beli makan di stasiun gitu. Pesan makanan. Kan kita mempertimbangkan toh sebentar keretanya kapan jalan gitu. Oh, keretanya 12 menit lagi jalan. Ya kita pesen makanan yang ready-nya di bawah 12 menit. Gitu kan. Tanya sama petugasnya, kalau pesen ini bisa ready enggak? Oh bisa, 7 menit sudah selesai, 7 menit sudah ready. Saudara, itu keretanya di stasiun Tawang mau berangkat ke Surabaya. Bapak Ibu, seandainya
terjadi di luar dugaan. Makanannya gak selesai-selesai padahal aku sudah terlanjur bayar. Saudara, apa yang terjadi? Ya udah tak tinggal, direlakan saja. Karena apa? Tujuannya itu adalah naik kereta ke Surabaya, bukan tujuannya makan. Tujuannya itu adalah naik kereta ke Surabaya. Itu endingnya. Saya tidak mungkin marah-marah sama petugasnya. Janji ini 7 menit, ini sampai 12 menit. Gak selesai-selesai ini gimana? Aku minta ganti rugi. Gak mungkin lah saya seperti itu. Udah wes gak ngurusin seperti itu. Cepet kita naik, berangkat. Kalau ada bapak-bapak yang hobinya merokok di stasiun, di mana? Di kereta itu kan tidak boleh merokok, mau dimanapun tidak boleh merokok. Saudara, biasa kalau perokok itu berhenti di stasiun tuh mereka turun, rokokan dulu gitu. Ya, mereka turun merokok. Bapak Ibu, merokok belum habis terus keretanya berangkat, ya itu dibuang, langsung naik kereta. Gak mungkin kan mereka itu demi menyelesaikan rokoknya, terus mereka rela ketinggalan kereta. Nah, itu kan pemikiran bodoh kalau seperti itu. Karena apa? Walaupun mereka itu perokok berat, tapi tahu endingnya itu adalah Surabaya. Endingnya bukan di sini, bukan di Randu Blatung untuk merokok. Endingnya itu di Surabaya. Mereka lepaskan rokoknya, naik ke kereta, jalan lagi. Bapak Ibu, masalah demi masalah yang kita hadapi itu adalah stasiun-stasiun sementara, pemberhentian sementara. Saya harus melewati 7 stasiun itu untuk bisa sampai ke Surabaya. Masalah yang kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Gak bisa dihindari, harus dihadapi. Gak apa-apa, hidup kita gak berakhir di situ. Tujuan akhir saya itu di Surabaya, bukan di Kradenan. Bahkan bukan di Lamongan. Enggak, tujuan akhir saya itu di sana, di Surabaya. Begitu juga kalau kita itu mengalami masalah, itu adalah stasiun pemberhentian sementara. Cuma numpang lewat tok. Nanti jalan lagi, lanjut lagi. Jangan putus asa, jangan menyerah. Saudara, itu tantangan proses yang harus kita lewati, jalani. Tapi perjalanan kita nggak berakhir di situ. Endingnya itu adalah kemuliaan. Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi, itu adalah stasiun yang harus kita lewati sebelum sampai ke stasiun tujuan akhir. Ini yang harus kita cermati. Hidup kita enggak berending di situ. Hidup kita tidak berakhir di masalah itu. Walaupun masalah itu seberat apapun, hidup kita enggak berakhir di sana. Yang kedua, berfokus pada ending membuat kita bijaksana dalam menjalani kehidupan. Karena dia tahu fokus endingnya seperti apa, dia belajar untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana. Pengkhotbah mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Alkitab katakan kalau orang bijaksana dia senang pergi ke rumah duka. Karena di rumah duka itu endingnya manusia di situ. Dan kita disuruh memperhatikan. Perhatikan legasi apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Bukan warisan berupa harta kekayaan, asetnya, bukan. Tapi ini loh, keteladanan hidup apa yang diberikan oleh almarhum. Bagaimana reaksi keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana reaksi teman-temannya, reaksi orang yang datang. Gimana mereka reaksinya ketika, bagaimana orang yang ngunjungin itu saudara.
Orang yang ngunjungin bukan karena anaknya itu bos, kemudian punya relasi bisnis yang besar. Memang mungkin kalau seperti itu banyak yang datang karena apa? Rekan-rekan bisnis anaknya, karena anaknya pengusaha terkenal. Tapi mereka datang ke sana hanya sekedar kongko-kongko tok. Gak ada yang punya rasa kehilangan. Beda. Kalau almarhum yang meninggal, itu dia memberikan satu kesan yang mendalam bagi orang yang hidup. Orang yang datang ke sana itu datang benar-benar berduka, merasakan kehilangan. Saudara, ketika almarhum Papa itu disemayamkan, jemaat, mantan itu berarti bukan karena dia saudara, bukan karena mantan itu karena mereka itu ditugaskan ke luar kota sehingga pindah gereja, ditugaskan ke luar kota seperti itu, keluar pulau, mereka pada datang, yang dari Sampit, yang dari Blitar, yang dari mana-mana, mereka pada datang. Sampit kan Kalimantan. Belani naik pesawat datang ke Surabaya hanya untuk memberi penghormatan terakhir kepada Papa. Dan salah satu itu ngomong ke saya, papamu itu sangat-sangat berjasa. Setiap kali aku ngalami masalah, aku telepon ke papamu, aku konsultasi ke papamu, minta papamu mendoakan. Seperti itu. Bapak Ibu, dan mereka merasa kehilangan. Ada satu teman itu yang udah lama, ya itu karena dia pindah ke Blitar. Kemudian dia datang gitu, begitu datang itu langsung nangis di depan peti itu. Di depan peti nangis gitu. Sampai aku yang nganuin dia, wes Yan, relakan ya. Loh aku anaknya, malah aku yang nganuin dia. Aduh papamu itu luar biasa papamu itu begini, karena merasa kehilangan. Bapak Ibu, almarhum suami saya, gembala kita, meninggal saat COVID, tidak bisa merasakan disemayamkan itu seperti apa, gitu kan? Saya ya tengah malam meninggal, subuh udah dikubur. Jadi kan karena kondisi COVID seperti itu. Kondisi COVID seperti itu, enggak ada yang namanya malam penghiburan apalah, enggak ada. Udah tutup peti, enggak ada. Harusnya itu kan sebagai seorang gembala pendeta itu disemayamkan di sini, di gereja ini. Tapi kan enggak bisa waktu itu, karena kondisi COVID. Tapi saudara, saya bisa melihat beliau dicintai banyak orang. Pertama, itu dari Zoom malam penghiburan. Itu yang lihat itu ya ampun ratusan. Saya sampai lihat, banyak yang lihat itu. Aaron itu nangis, itu karena dia terharu. Ternyata Papa punya banyak kenalan seperti ini. Ternyata Papa, saudara, itu kita ngadakan Zoom itu kan dadaan gitu. Mendadak banget. Gitu kan, saudara. Tapi banyak yang join Zoom untuk memberi penghormatan terakhir dan memberi dukungan moral kepada saya dan anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua itu dari uang duka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, ketika itu saya itu tidak memasang foto almarhum di status saya. Semua jemaat itu kan masang fotonya almarhum Bapak Gembala di statusnya masing. Saya enggak. Saya justru yang istrinya saya enggak. Gitu ya. Tidak saya lakukan. Kemudian Bapak Ibu, tapi orang itu mereka itu sangat kehilangan dan bentuk simpati kehilangannya itu
itu mereka itu memberi uang duka melalui transfer ke rekening saya. Loh aku tuh enggak masang status, loh ini nomor rekeningku, tolong ditransfer di sini. Tidak ada status apa-apa di WA saya, enggak ada. Bahkan saya enggak masang fotonya dia untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa suamiku meninggal. Enggak, sama sekali enggak. Saudara, yang tahu nomor rekening saya itu adalah, seingatku loh ya, yang tahu itu cuman Pastor Budi tok. Dan bendaharanya yang tiap bulan mentransfer gajian saya kan gitu. Tapi justru di situ masuk uang duka. Saudara, ada orang itu yang transfer ke rekening itu 2 kali 10 juta. 2 kali 10 juta, orang yang sama. Berarti kan 20 juta. Ada orang yang saya itu enggak begitu kenal gitu ya. Dia tiba-tiba telepon saya. Cik, turut berduka ya Cik, gini. Terus dia ngomong, almarhum suamimu itu luar biasa Cik, gini. Cik, aku izin ya Cik, transfer ke rekeningmu ya Cik. Gitu. Ya itu, saudara. Dia enggak tahu nomor rekening saya, dia bisa tahu dari tanya ke pusat. Sampai segitunya mereka itu ingin, memberi penghormatan terakhir. Saudara, dan ada seorang temannya almarhum. Itu yang dia itu WA saya lupa WA atau telepon. Dia bilang, Bu Tere, izinkan saya memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Iya Pak, gitu. Berapa nomor rekening Bu Tere? Gitu kan, karena kita kan tidak ada malam penghiburan atau apa-apa. Gitu. Saya izin ya Bu, memberi penghormatan saya yang terakhir kepada almarhum. Oke, gitu. Saya kasih nomor rekeningnya. Nah, berapa toh Bapak Ibu, orang itu kalau memberi uang duka itu berapa toh? 500.000 itu sudah apik, 1 juta itu luar biasa, kan gitu kan? 500 itu sudah bagus, 1 juta itu luar biasa. Saudara, dan dia transfer itu terus kemudian dia di screenshot terus di nganukan ke nomor ke WA saya, Bu, saya sudah transfer. Enggak, saudara. Ya tiba-tiba aja dia transfer gitu. Sampai satu kali saya ngecek mutasi. Ada masuk 70 juta. Dari orang itu. Terus hatiku tuh deg-degan. Orang ini kok transfer begitu banyak ya? Apa gak keliru? Noleki keliru be. Mungkin 700. Keliru 02 jadi 70 juta. Atau mungkin 7 juta. Keliru terus jadi 70 juta. Masa tolak keliru. Kan gitu. Saudara, terus saya itu memberanikan diri nelpon dia. Tak telepon. Tak WA dulu kan, Pak. Kalau ada waktu saya mau nelpon. Oke, gitu. Saya telepon. Itu temannya almarhum. Saudara, saya ngomong, Pak, ada masuk ke rekening saya itu sekian Pak, 70 juta. Ini benar dah Pak? Benar, itu uang duka Bu. Benar Pak? Benar Bu, itu uang duka. Terus dia bilang, almarhum Pak Ben itu sangat berjasa dalam hidup saya. Dia cerita, dia begini, begini. Saudara, saya, gimana ya, ada orang yang punya kesan mendalam sebegitunya gitu loh. Ada orang yang punya kesan mendalam sebegitunya, ada orang yang merasa kehilangan sebegitunya. Bagi dia itu lebih rela kehilangan 70 juta daripada
seorang teman, seorang mentor rohani. Gitu. Itu yang saya tangkap. Lebih sakit kehilangan seorang mentor rohani daripada 70 juta. Saya sampai, loh Pak ini gak keliru transfer Pak. Bener Bu, bener, itu bener uang duka. Gitu. Karena beliau begitu berjasa buat saya. Saudara, almarhum itu yang menabur saya dan anak-anak yang menuai. Bapak Ibu, ini loh, makanya ini loh. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena disitulah kesudahan setiap manusia. Bagaimana ending hidup kita itu di mata orang lain. Apakah orang lain itu punya kesan yang mendalam buat kita? Bapak Ibu, dia itu enggak berjemaat di sini. Orang itu enggak berjemaat di sini. Tapi setiap kali orang itu ngalami masalah, ya dia ngalami masalah, dia telepon, dia curhat, dan di situ almarhum itu ada untuk dia. Siapa yang nyangka kalau endingnya seperti ini? Saudara, ketika kita itu melihat, ketika saya sebagai seorang istri itu, suamimu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waktu masa hidupnya itu dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kan terharu toh. Saudara, coba kalau seandainya seorang istri gitu ya, ditinggal suaminya. Terus habis itu orang lain berkata, suamimu itu ya utang be aku gak bayar-bayar. Gini, gini, gini. Ayo sekarang kamu yang bayar utangnya. Wah, kan. Ya ampun, bojoku iki rek, mati gali utang gitu. Mati gak gali warisan, gali utang gitu. Mati gak meninggalkan nama baik, meninggalkan hal yang gak bagus. Saudara, Bapak Ibu, ini loh, kita bisa melihat kualitas hidup seseorang di ending hidupnya. Di ending hidupnya. Kita bisa melihat kualitas orang tersebut. Saudara, ayo, ketika kita melihat berfokus pada ending, itu akan membuat kita itu bijaksana menjalani hidup. Aku mau endingku seperti itu. Sebab itu mulai sekarang aku mau bijaksana. Aku mau endingku seperti itu, sebab itu mulai sekarang aku mau bijaksana. Bagaimana seorang anak ketika memberikan pidato ketika kehilangan orang tuanya. Apakah dia memberikan itu kata-kata itu ya dari hatinya karena dia merasa benar-benar kehilangan seorang papa, kehilangan seorang mama gitu. Atau itu hanya sekedar pidato untuk ya liturgi. Ya memang kalau habis tutup peti terus habis itu dari keluarga harus ada yang kasih kata-kata sambutan. Dan kata-kata sambutannya biasanya seperti ini kalimatnya. Apa hanya seperti itu toh? Atau anak itu memberikan satu kesan mendalam. Papa itu adalah figur yang luar biasa. Mama itu adalah figur yang luar biasa. Seperti itu. Saudara, ayo. Apa toh ending hidup kita? Bagaimana ending hidup kita? Yang pertama, kemenangan dan kemuliaan. Itulah ending kita. Kalau saat ini belum ngalami berarti belum ending. Kita masih punya kesempatan untuk remedi, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki sampai kita ngalami kemuliaan dan kemenangan terjadi. Saudara, Ulangan 26 mengatakan, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Ini Bapak Ibu hati Tuhan. Menjadikan kita menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat. Kita punya nama harum. Kita meninggal itu meninggal dengan nama harum. Saudara terpuji, ternama, terhormat. Bukan tercela,
bukan ternista, bukan apa ya, ya itulah orang yang seperti itu. Tapi kita itu meninggal dengan memberikan satu nama harum, terpuji, ternama, terhormat. Endingnya itu kita akan mengalami kemuliaan, kita akan mengalami kemenangan. Hidup kita itu terpuji, ternama, terhormat, diangkat Tuhan seperti itu. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, ending hidup kita itu adalah kerajaan sorga, kekekalan. Kolose 3 mengatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, ini, pikirkanlah perkara yang di atas, fokus kita, tujuan kita itu memikirkan perkara yang di atas, perkara rohani, surgawi. Saudara, kalau untuk hidup kita ini yang singkat ini kita mempersiapkannya sebaik-baiknya, saudara. Hanya untuk menjalani hidup 70 tahun, kita mempersiapkannya sebaik-baiknya, kuliah sampai sarjana, gitu ya. Disekolahkan di sekolah yang baik, sekolah favorit, bahkan mungkin ada yang kuliah di luar. Hanya untuk hidup yang singkat di bumi, kita persiapannya seperti itu. Apalagi kalau kekekalan. Sudah mempersiapkan enggak hidup untuk kekekalan? Saudara, Bapak Ibu, fokus kita itu bukan hanya yang di bumi, tapi juga ini loh, kehidupan setelah kematian, sorga, kekekalan. Mindset kita adalah kita warga negara sorga. Warga negara sorga. Saudara, kalau kita adalah warga negara sorga, pola pikir kita itu pola pikir kerajaan sorga. Perilaku kita itu kerajaan sorga. Karena kita bakalan akan tinggal di sana selama-lamanya. Makanya dipersiapkan pola pikirnya, gaya hidupnya, caranya. Cara hidup sorga. Bapak Ibu, mari pikirkan perkara yang di atas. Prioritas kita, fokus kita, itu perkara di sana. Perkara-perkara rohani. Jangan damai sejahtera kita itu terganggu. Karena perkara-perkara jasmani. Tiap hari berantem aja, tukaran aja. Berantem aja. Nanti berantemnya ya seperti itu juga. Masalahnya ya itu lagi. Berputar-putar di padang gurun. Padahal fokus hidup kita itu adalah kerajaan sorga. Saudara, Bapak Ibu, orang yang siap menghadapi kekekalan itu akan hidup bijaksana di bumi. Dia tahu ini cuma sementara. Hatinya tidak terikat di sini. Hatinya itu melekat sama Tuhan. Karena apa? Kerajaan sorga. Hatinya tertuju pada Tuhan. Saudara, dia akan bijaksana di bumi. Bukan berarti dia tidak kerja. Saudara, Yusuf, Daud, Daniel, tokoh-tokoh Alkitab. Mereka itu mempersiapkan di kehidupan kekekalan. Tapi di bumi mereka jadi berkat, mereka berprestasi. Saudara, hidup bijaksana di bumi. Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan. Mari, kita mau berfokus pada ending. Jangan menyerah bila saat ini kita menghadapi proses kehidupan yang tidak enak. Proses dan masalah yang kita hadapi bertujuan untuk mempersiapkan kita menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Dan mari mulai mempersiapkan kehidupan kekekalan. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, biarlah mata kami tertuju selalu kepadamu, mata kami berfokus kepadamu. Ending hidup kami adalah kemuliaan, ending hidup kami adalah kemenangan. Kemenangan demi kemenangan terjadi melalui hidup kami. Namamu dimuliakan Tuhan, namamu diagungkan melalui hidup kami. Engkau akan mengangkat kami untuk menjadi umat yang terpuji, ternama, termasyur. Karena kami milikmu, karena kami umatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, imanmu dan kekudusanmu, studimu dan kesehatanmu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai